إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Qatrun Nada atau Syarah Qatrin Nada wa Balnis Sada yang dikarang oleh Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, kita kemarin telah membahas tentang makna al, ya, yaitu pada lafaz dzul ada wahyal al. Itu yang telah kita bahas. Kemudian juga kita telah menyampaikan beberapa pendapat tentang hakikat al. Yang pertama kita sampaikan pendapat Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi dan Sibawai. Mereka mengatakan al kulluha adatut ta'rif. Artinya yang menjadi alat ta'rif adalah al seluruhnya, yaitu alif dan lam. Kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapatnya Al-Akhfas Al-Aswad, ya, beliau berbeda pendapat. Beliau mengatakan al-adatu hiya lamu faqat. Artinya yang menjadi alat ta'rif hanyalah lam saja, sedangkan alif hanya sebagai tambahan. Namun al-khulasa yang rajih, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Imam Ibn Hisham, beliau lebih condong kepada pendapat Khalil dan juga Sibawai yang merupakan adatut ta'rif adalah al semuanya, ya, satu kesatuan. Kemudian juga kita menjelaskan tentang fungsi al dan juga makna-maknanya. Itu telah kita sampaikan. Yang pertama kita katakan al lil ahdi, untuk sesuatu yang sudah dikenal. Kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Contohnya misalnya fi zujajatin az-zujajah, kaca yang itu, ya. Perhatikan az-zujajah alil ahdi itu maksudnya adalah kaca yang sebelumnya, kaca yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian juga misalnya kita mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jadi al-ma di sini maksudnya adalah air yang sudah kita ketahui, semua air yang memberikan kehidupan kepada kita. Oleh karena itu, al-ahad, al-ahad itu mencakup tiga hal. Ahdun dzikri, al lil ahdi al-dzikri, kemudian al lil ahad al-dzihni, kemudian al lil ahad huduri. Jadi ahad dzikri maksudnya yang sudah disebutkan sebelumnya, kemudian juga sudah dikenal oleh pikiran, ahdun dzihni, kemudian al yang dia itu ahdun huduri. Itu yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan untuk menjelaskan pembahasan masalah al ini. Oke. Nah, kita akan bahas makannya. Disebutkan situ, ya, sebelumnya nahdoh, ya.
Naam, ya salam. Allah. Nah, ini ya. Katanya demikian. Kita bahas sekarang ini itu listighraq. Nah, kita baca dulu. ثم ذو الأداة وهي عند الخليل وسبويه لا اللام وحدها خلافا للأخفش وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة وجاء القاضي أو للجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم وجعلنا من الماء كل شيء حي أو لاستغراق أفراده نحو خلق الإنسان ضعيفا أو صفاته نحو زيد الرجل. طيب. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita akan sampaikan di sini adalah al-istighraq ya. Selanjutnya adalah al-istighraq. Al-istighraq itu apa maksudnya? Maksudnya adalah mencakup seluruh jenis. Ini ya, mencakup seluruh jenis. Ya. Apa contohnya? Misalnya kita katakan misal khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqal insanu dha'ifa. Dha'ifa. Nah, al yang ada pada lafaz al-insan di sini, ikhwan dan akhwat, itu bukan hanya satu orang. Tapi maksudnya apa? Seluruh manusia, semua manusia. Demikian, ya. Itu istighraq al-afrad, istighraqul afrad. Ini yang tadi ya, istighraq al-afrad. Kemudian yang kedua, ya, kita katakan adalah istighraq as-sifat. Istighraq as-sifat. Istighraq as-sifat. Ya, demikian. Seluruh sifat, ya, seluruh yang berkaitan dengan sifat, semuanya. Itu maksudnya ya, istighraq as-sifat. Contohnya misalnya kita mengatakan Zaidun ar-rajulu. Zaidun ar-rajulu. Ya. Perhatikan al yang ada pada ar-rajulu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Zaid mencakup sifat-sifat kesempurnaan seorang laki-laki. Itu maknanya. Itu adalah al-istighraq as-sifat. Jadi bukan hanya sekedar laki-laki, bukan. Tapi dia adalah laki-laki yang sempurna. Itu namanya istighraq as-sifat. Tayyib. Ya, demikian. Nah, ini adalah tentang matan yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan membaca tentang syarahnya insyaallah ta'ala. Sekarang kita akan baca syarahnya di sini. Barakallahu fikum. Naam. Naam. الشرح النوع الخامس من أنواع المعارف ذو الأداة نحو الفرس والغلام. Kemudian jenis yang kelima dari jenis-jenis isim yang ma'rifah adalah dzul adati. Maksudnya tadi adalah al, kalimat
yang dia itu dimasuki oleh al. Al-faras wal gulam. Ya, lafaz yang contohnya al-farasu wal gulam. Ini ada alnya. Kemudian wal masyhuru bainan nahwiyin annal mu'arrafa al atau annal mu'arrif al indal khalili wal lam wahdaha inda sibawai. Ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan ulama nahwu, bahwasannya yang menjadikan kalimat itu ma'rifah adalah al. Dan ini juga merupakan pendapatnya Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Sedangkan menurut Sibawai, ya, wallam wahdaha inda Sibawai. Dan Imam Sibawai mengatakan yang menjadikan ma'rifah adalah lam saja tanpa alif. Wa naqala Ibnu Usfur al-awwal an Ibni Kaisan. Ibnu Usfur pun menukil pendapat yang pertama, yaitu yang menjadikan ma'rifat adalah al, alif dan lam, bukan hanya lam saja. Kemudian wathani 'inda baqiyatin nahwiyin. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan yang menjadikan ma'rifat adalah lam saja, ini pendapat selain keduanya dari ulama-ulama nahwu. Wa naqalahu ba'dhum 'anil Akhfash. Kemudian juga pendapat ini dinukil sebagiannya, kata mereka, dari Al-Akhfash. Wa za'ama Ibnu Malik annahu la khilafa bain Sibawai wal Khalil fi anna al-mu'arrif fa'al. Kemudian Ibnu Malik meyakini bahwasannya tidak ada khilaf antara Sibawai dan juga Imam Al-Khalil, bahwasanya mereka berdua sepakat yang menjadikan ma'rifat adalah al, semuanya, alif dan lam. Ya, alif dan lam. Namun yang saya kita katakan al. Wa qal wa innamal khilafu bainahuma fil hamzah. Ya. Dan yang menjadi silang pendapat di antara keduanya ada pada hamzah tersebut, al. Azaidah am hiya asliyah. Apakah hamzah itu hamzah tambahan atau hamzah asli? Wastadalla ala dhalika bimawadhi'a awradaha min kalami Sibawai. Dan berdalil hal tersebut dengan beberapa tempat yang mana disebutkan dari ucapannya Imam Sibawai. Baik, demikian. Ya. Selanjutnya dikatakan di sini, ya, kita akan berikan penjelasannya. Wa talkhisu. Nah, di sini kita sebutkan, ya. Lahdah. Ya, ini. Wa talkhisul kalam fi mas'alati thalath madhahib. Fi mas'alati thalathu madhahiba. Anna fi mas'alati thalatha madhahiba. Ahaduha anna al-mu'arrafa al atau anna al-mu'arrifa al wal alif aslun. Wal thani anna al-mu'arrafa al wal alif زائدة. الثالث أن المعرف اللم وحدها. والاحتجاج في هذه المذاهب استدعي تطويلا لا يليق بهذا الإملاء. طيب, kita akan berikan talkhis, kita akan tulis di sini ya supaya jelas. Nah, kita katakan lahdah talkhisul kalam, kita katakan
talkhisul kalam fi mas'alati al salasatu madhahiba. Salasatu madhahiba. Nah, ini yang pertama kita katakan annal mu'arrafa al wal alifu aslun. Nah, ini yang pertama ya. Annal mu'arrafa al wal alifu aslun. Nah ini. Yang kedua kita katakan annal mu'arrafa al wal alifu zaidah. Nah ini ya. Jadi yang menjadikan ma'rifat al semuanya dan alifnya yang ini itu adalah asli. Yang kedua annal mu'arrafa al wal alif zaidah. Ya, dan alif yang ini adalah tambahan. Baik. Yang ketiga annal mu'arrafa al-lam wahdaha. Ini yang ketiga ya. Annal mu'arrafa al-lam wahdaha. Demikian. Lakhbah. Annal mu'arrafa al-lam wahdaha. Nah ini. Kemudian disebutkan juga wal ihtijaj bi hadhil madahib yastad'i tatwilan la yaliku bi hadzal imla. Nah, kita ulangi kembali. Penulis menjelaskan bahwa ulama nahwu berbeda pendapat tentang hakikat at-ta'rif. Pendapat yang pertama, alif dan lam semuanya adalah alat ta'rif, penentu ma'rifat. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua ya mengatakan yang berfungsi hanya lam saja ya. Yang berfungsi hanya lam, sedangkan alif adalah tambahan. Demikian. Kemudian annal mu'arrafa al-lam wahdaha. Yang ketiga, yang menjadi alat ta'rif hanyalah lam saja. Hanya lam saja. Sedangkan alif tidak. Ini yang menjadikan tiga pendapat di kalangan para ulama. Demikian ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Ini sudah kita jelaskan ya. Wa tanqasimu al-mu'arrifa ila thalathati aqsamin wa dhalika annaha imma li ta'rifil ahdi aw li ta'rifil jinsi aw li istighraq. Amma فأما التي لتعريف العهد فتنقسم قسمين لأن العهد إما ذكري وإما ذهني ya. فالأول كقولك اشتريت فرسا ثم بعت الفرس. Nah, perhatikan disebutkan di sini farasan
Kemudian yang al-faras ini ada alnya, ya. Ya, apa maksudnya? Ya, maksudnya kuda yang dijual ini adalah kuda yang disebutkan tadi, faras ini. Bi'tul faras al-madhkur. Saya menjual kuda yang tadi disebutkan tadi. Ya, jika seandainya sama-sama nakira, walau qult thumma bi'tu farasan, ishtaraitu farasan, thumma bi'tu farasan, tanpa al, lakana ghairal farasil awal. Jadi kuda yang dijual tadi, kuda yang dibeli tadi bukan kuda yang dijual. Jadi kudanya ada dua, ya, bukan satu. Namun ketika kita mengatakan ishtaraitu farasan thumma bi'tul farasa, al-faras yang dijual ini adalah kuda yang dibeli tadi. Nah, demikian, ya. Kemudian juga misalnya kaqouli ta'ala mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Ya, demikian, ya. Kemudian disebutkan di sini misbah adalah al-misbah yang ini, ya. Fi zujaja adalah az-zujaja yang ini. Demikian. Watsani kaqaulika ja'al qadhi idza kana bainak wa bain mukhatabika ahadun fi qadin khas. Ya. Ini adalah al yang dia disebutkan dhihni. Jadi ketika disebutkan al-qadhi, maka orang yang mendengarkannya itu langsung paham. Tayyib. Wa amma allati li ta'rifil jinsi faqaulika ar-rajulu afdal minal mar'ati. Kemudian untuk li ta'rif, untuk memarifatkan atau untuk bisa memahami jins. Contohnya misalnya ucapanmu laki-laki lebih utama dari perempuan. Idza lam nurid bihi rajulan bi'ainihi wa la imra bi'ainiha. Apabila maksudnya disebutkan keutamaan ini, ya, hanya untuk jenisnya saja, ya, untuk jenisnya. Maksudnya laki-laki secara umum itu lebih afdal dari perempuan. Demikian. Wa innama aradta anna hadzal jinsa min haitsu huwa afdal min hadzal jins min haitsu huwa. Jadi maksudnya di sini hanya dalam jenis. Maksudnya secara umum yang afdal itu adalah laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Ya, ini maksudnya. Wala yasihhu an yurada bihadza anna kulla wahid minar rijal afdal min kulli wahidah minan nisa. Maka tidak boleh kita mengatakan bahwasannya salah satu dari laki-laki itu lebih utama dibandingkan dari salah satu perempuan. Kenapa? Li'anna al-waqi'a bi khilafihi. Karena ada juga di sana yang menunjukkan perempuan itu terkadang di satu sisi lebih utama, lebih mulia dibandingkan dengan laki-laki. Ini, ya. Wakadzalika qauluka ahlakan nasa ad-dinar wad-dirham. Wa qauluhu ta'ala waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Wa al hadhihi hiya allati yu'abbar anha bil jinsiyah. Jadi al yang disebutkan pada lafaz ad-dinar wad-dirham atau an-nas atau pada lafaz al-ma, ini adalah al-jinsiyah untuk menunjukkan jenis semuanya, ya, semuanya. Wa yu'abbar anha aidan billati li bayanil mahiyah. Kemudian juga disebutkan
untuk menjelaskan sesuatu, ya, atau untuk menjelaskan hakikat dari hal tersebut. Ini yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian wa amma latil istighraqi fa'ala qismaini. Adapun yang menunjukkan istighraq maka ada dua macam. Ini ikhwan dan akhwat, ya. لأن الاستغراق إما أن يكون باعتبار حقيقة الأفراد وباعتبار صفات الأفراد. Karena istighraq itu ada dua maknanya, ada haqiqah al-afrad sama ada sifat al-afrad. Fal awal nahwu khaliqal insan dha'ifa. Khuliqal insanu dha'ifa. Al di sini adalah al istighraq, ay haqiqah al-afrad. Apa maksudnya? Ay kull wahidin min jinsil insan dha'if. Semua manusia masuk di dalam ayat yang mulia ini. Tua, muda, kecil, besar, sepuh, nenek, semuanya masuk. Jadi khuliqal insan dha'ifa. Al-istighraq libayan hakikatil afrad, semuanya. Kemudian watsani yaitu pada bi'tibar sifatil afrad. Contohnya misalnya nahwu qaulika anta ar-rajul ay al-jami' li sifatir rijal al-mahmuda. Kamu adalah seorang laki-laki yang sejati. Jadi terkumpul di dalam lafaz ar-rajul ini adalah sifat laki-laki mahmuda yang sejati, yang sempurna. Demikian ikhwan dan akhwat. Baik. Kemudian setelah itu وضابط الأولى أن يصح حلول كل محلها على جهة الحقيقة. Lafaz kul itu bisa menempati posisi al, ya, untuk menerangkan hakikatnya. Misalnya fa innahu law qil wa khuliqa kullu insanin dha'ifa la sahha dzalik ala jihatil haqiqah. Demikian. Ya. Jadi al itu bisa dihilangkan, penggantinya adalah kul. Kemudian wadhabit ats-tsaniyah, kemudian dhabit atau kaidah yang kedua, an yasihha hulul kul mahallaha ala jihatil majaz. Atau al tersebut digantikan dengan kul, tapi hanya sebagai al-majaz, kiasan saja. Fa innahu law qil, maka sesungguhnya kalau misalnya dikatakan anta kull rajul, anta kullu rajulin, nasahha dzalik ala jihatil mubalaghah. Jadi kamu adalah semua laki-laki. Ya, ini menunjukkan bahwasannya lafaz kul itu menggantikan al. Ya, tujuannya apa? Di jihati al-mubalaghah. Ya, kama qala alaihi salatu wassalam kullu shayd fi jawfil fara. Semua yang diburu itu akan bisa diperoleh. As-shayd ini semua buruan. Ya. Kemudian dikatakan juga di sini, ya, wa laysa 'ala Allahi bimustankar an yajma'al 'alam fi wahidin. Wa laysa 'ala Allahi bimustankarin an yajma'al 'alama fi wahidin. Terdapat dan alam ini adalah semua alam, ya. Baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan ikhwan dan akhwat. Biar lebih jelas lagi, sebelum mendengarkan rekaman ini, silakan dengarkan rekaman sebelumnya. Ya, pada pertemuan kita yang ke-62 kalau tidak salah, ya. 62 atau mungkin 61. Silakan didengarkan. Kemudian setelah itu baru mendengarkan rekaman ini biar jelas, ya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.